Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sahabat semua sudah setia menyimak video SLMT TV dan tentunya terima kasih juga sudah subscribe. SLMT TV selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat tentunya dengan film-film pilihan. Kali ini SLMT TV hadir dengan sebuah film yang berjudul Komaran Puli. Tahun 1985, seorang wanita, istri dari Raja Rau, seorang inspektur polisi, melaporkan kepada teman suaminya kalau suaminya telah 1 bulan menghilang. Namun mereka bukan membantunya, malah mengatakan untuk melupakan suaminya Raja Rau dan mereka akan memberikan uang kepadanya. Tapi wanita tersebut tidak mau mengikuti keinginan para anggota polisi tersebut, hingga datang seorang inspektur polisi yang sangat jahat. Tanpa ampun, ia memukuli wanita tua tersebut hingga menendangi bagian perutnya yang tengah mengandung. Wanita itu mengeluarkan banyak darah dan membuatnya lemah. Namun ia memaksakan diri untuk berlari dan menghindari mereka. Bukan memaafkan, mereka malah mengejar wanita itu yang masuk ke dalam hutan. Mereka terus mencari keberadaan wanita tersebut, hingga salah satu anggota tersebut menemukan wanita itu. Tapi ia tidak mengatakan pada inspektur jahatnya dan harus terpaksa berbohong hingga mereka menjauhi hutan tersebut. Namun malang belum berakhir. Wanita tersebut tersungkur dan terjun ke sebuah sungai. Untuk mempertahankan hidupnya, ia terpaksa menepi dan menemukan sebuah kuil dan diselamatkan oleh seorang pendeta hingga ia memutuskan untuk tinggal di kuil tersebut. Kehamilannya kian hari kian membesar, dan perkembangan bayinya di dalam kandungan tumbuh dengan sehat. Namun tiba-tiba, ia bertemu lagi dengan polisi-polisi jahat yang mengincar keselamatannya. Ia langsung berlari ketika melihat mereka mengejarnya, hingga ia lagi-lagi terjatuh ke sungai dan ia mencoba bertahan dengan memegang batang pohon besar. Tiba-tiba ia merasakan mulas luar biasa hingga ia melahirkan bayinya di dalam sungai tersebut. Namun ia harus menyembunyikan kelahiran bayinya agar tidak dilukai para penjahat itu. Bayi tersebut menghirup banyak air hingga ia tidak bisa bernapas. Para penjahat tersebut pergi karena setelah beberapa lama wanita tersebut tidak muncul ke permukaan air. Setelah kepergian penjahat tersebut, tiba-tiba keajaiban terjadi. Sebuah sinar masuk ke tubuh bayi itu mengakibatkan bayi tersebut hidup kembali dan menangis sangat kencang. Ibunya membawa dengan selamat bayi itu ke kuil dan memberinya nama Karamfir Pratap. Ia bercita-cita menjadikan putranya menjadi seorang polisi jujur seperti suaminya. Thailand tahun 2010. Iring-iringan mobil Perdana Menteri Samar Singh berjalan melintasi jalan protokol di negara Thailand. Namun mereka tidak menyadari seorang sniper telah mengincar wajah Perdana Menteri untuk dihabisi dari gedung tinggi yang berada tak jauh dari jalan tersebut. Saat senjata api itu siap ditarik pelatuknya, seorang polisi dari belakang menyerang sniper yang berusaha membunuh Perdana Menteri tersebut. Setelah satu sniper tewas, muncul sniper lain yang lebih menggila dengan memasang bom di tubuhnya sendiri dan berencana meledakannya di mobil Perdana Menteri tersebut. Tapi lagi-lagi polisi itu pun berhasil menyingkirkannya dan sniper itu tewas dengan ledakan bunuh diri dari bom itu. India. Polisi yang berhasil menyelamatkan Perdana Menteri Samar Singh bernama Karamfir Pratap. Ia diberi penghargaan. Semua polisi yang lain ikut dalam acara penyerahan penghargaan tersebut sebagai rasa terima kasihnya. Perdana Menteri membentuk tim khusus bernama Komaran Puli yang digunakan untuk menumpas kejahatan yang ada di Hyderabad.
Pengusaha besar yang merangkap sebagai kontraktor besar bernama As-Salim kini kembali ke India setelah 8 tahun menetap di Amerika. Semua orang menyambutnya. Karamfir mendapat laporan dari seorang ibu dari Inspektur Hussain. Ia mengatakan kalau putranya menghilang namun semua laporannya tidak pernah dianggap sama sekali. Hingga kesehatan jiwanya terganggu dan ia harus dirawat di rumah sakit jiwa. वो मेरा इकलौता बेटा है उसके बेटे की जिंदगी की भीख मांग रही हूँ। Karamfir mendatangi Inspektur Rafi Kumar yang menutup kasus tersebut karena tidak menemukan titik temu untuk kasus ini. Ia juga mengatakan kalau beberapa anggotanya menghilang saat melakukan penyelidikan pada kasus Hussain. लेकिन पैसों की वजह से नहीं, प्रेशर की वजह से हमारा ऑफिसर कहाँ गायब हो गया कोई नहीं। Ia tidak mau keluarganya menjadi kehilangan dirinya bila ia masih menyelidiki kasus hilangnya Hussain. Karamfir memutuskan untuk membuka lagi kasus Hussain dan ia mulai menemui As-Salim yang ada di daftar telepon milik Hussain setelah ia menyelidiki keluar masuknya telepon yang digunakan Hussain. बात करने के बाद हुसैन जल्दबाजी में घर से निकला था। 3 टाउन सर्कल चौकी का इंस्पेक्टर हुसैन ने कॉल किया था या नहीं? ओके। Salim yang merasa terganggu dengan kehadiran Karamfir mulai mengadakan penyerangan secara halus dan menyusupkan beberapa anak buahnya ke tim Karamfir, hingga pergerakan Karamfir bisa dengan mudah dibaca oleh Salim. Ia pun menjebak Karamfir dan membuatnya malu. Namun Karamfir membalasnya dengan caranya sendiri sebagai polisi. Ia menarik mobil Salim yang terparkir tidak sesuai dengan tempatnya. Ia bahkan membawa mobil tersebut sebagai bukti. Salim memutuskan untuk berjalan hingga hal itu memancing beberapa media untuk membuat berita tentangnya. Dan beberapa orang yang melintasi mencoba memberikan tumpangan pada Salim, namun Salim menolak dan memilih berjalan sampai ke tempat kediamannya. Karamfir menemui Salim untuk memberikan surat tilang. Namun ia tidak bisa mengendalikan emosinya hingga ia menelanjangi Salim dengan semua kasusnya yang telah diketahui oleh Karamfir dan tidak diketahui oleh orang banyak. याद रख मेरा मकसद इंसान को मारना नहीं उसके अंदर मैं आईपीएस ऑफिसर करमवीर प्रताप 25 साल। Kemudian Karamfir meninggalkan Salim begitu saja. Hal itu membuat Salim berpikir untuk menyingkirkan Karamfir lebih cepat dan menggagalkan semua usaha yang dilakukan untuk menyelidiki kejahatannya. He's a wild tiger. Die. Di kantornya, Karamfir menyelidiki mobil Salim. Ia mendapatkan data-data kalau mobil itu bukan dibeli langsung dari dealer mobil, melainkan ia membelinya dari Nixon, yang merupakan anggota jaringan kejahatan yang menginginkan kematian Perdana Menteri. Nixon merupakan penjahat besar lintas negara yang telah merencanakan pembunuhan Perdana Menteri 1 tahun yang lalu di Thailand. Dan 3 bulan yang lalu ia telah tewas terbunuh oleh Interpol di Amerika Serikat. Ibu Karamfir menelpon dan memintanya kembali secepatnya ke rumah mereka. Setelah Karamfir sampai ke rumah, ia terkejut melihat Madumati terluka. Ia mengatakan telah diserang oleh kelompok Salim dan dalam keadaan sekarat ini ia mau dinikahi oleh Karamfir. Ia tidak tahu kalau Madumati tengah bersandiwara hingga terpaksa Karamfir pun menikahi Madumati. ड्रामा सक्सेसफुल प्रॉप निकालो। Setelah resmi menikah, Karamfir baru mengetahui kalau Madumati telah berbohong. Tapi ia tidak bisa meluapkan emosinya karena ibunya mendukung Madumati yang sangat mencintai putranya itu. Malam pun tiba. Saat Madumati tengah menunggu kepulangan Karamfir di kamarnya, beberapa orang menyelinap ke atap kamar Karamfir dan mencoba menghabisi Karamfir dan keluarganya. Mereka menggunakan senjata lengkap dan menggunakan topeng terus menembaki Karamfir dan juga Madumati. Hal itu membuat Madumati ketakutan. Begitu pula dengan ibu Karamfir yang langsung mematikan aliran listrik di rumahnya hingga dalam keadaan gelap gulita Karamfir bertarung melindungi istri dan juga ibunya dari serangan para penjahat bertopeng tersebut. Setelah membereskannya, ia membuka satu persatu topeng para penyusup yang hadir di rumahnya itu. Karamfir pergi ke kantornya dan meminta temannya melacak siapa penyusup yang masuk ke rumahnya. Mereka mengatakan kalau penjahat tersebut adalah pembunuh profesional. Hal ini membuat kecurigaan terhadap Salim dan Nixon kian membesar. Pretty, seorang IT, membeberkan tentang jati diri Nixon di hadapan Karamfir.
Ia memperlihatkan beberapa foto Nixon hingga Karamfir tertarik saat melihat Nixon bersama seorang gadis. Setelah mendapatkan data sang gadis, Karamfir dan timnya mendatangi klub malam dan ketika bertemu gadis yang merupakan seorang penari klub malam, ia mengatakan kalau dirinya adalah kekasih Nixon dan siap bekerja sama dengan polisi bila mereka membutuhkan informasi darinya. Setelah Karamfir pergi meninggalkannya, ia langsung menelpon Salim untuk memastikan ia telah mengamankan semuanya dengan baik. Karamfir meminta anak buahnya untuk meminta rekaman kamera pengawas dari bandara pada tanggal 25 Oktober. Mereka mulai menemukan beberapa orang yang terekam mendekati seorang yang mereka curigai sebagai Nixon. Mereka menemukan 2 orang yang terlibat yaitu DJ Nak dan Subramanian. अगर हमें डुप्लीकेट पासपोर्ट वाले को ढूंढना है, Karamfir dan anak buahnya mendatangi DJ Nak di klub malam. Namun sesaat dari Nak menenggak minuman beralkoholnya, ia pun tewas keracunan dengan buih putih keluar dari mulutnya. Karamfir yang telah menemukan tempat persembunyian Subramanian langsung menyerangnya dengan senjata api. Hingga baku tembak pun terjadi. Subramanian berhasil mengajak beberapa anak buahnya untuk melarikan diri. Namun Karamfir yang melihat meminta anak buahnya untuk memblokir jalan yang akan dilintasi oleh mobil Subramanian. Hingga mobil mereka berbalik arah dan kembali bertemu dengan Karamfir. Melihat mobil itu kembali, Karamfir langsung menembaki mobil Subramanian mengarah pada bannya dan mobilnya pun terbalik hingga membuat kemudahan untuk Karamfir menangkap Subramanian dan membawanya ke kantor polisi. Karamfir mendapat telepon dari wanita yang dekat dengan Nixon. Tapi di telepon tersebut ia mengaku kalau ia adalah kekasih Hussein yang ditekan oleh Salim untuk mengikuti kemauannya menghancurkan Karamfir. Ia juga meminta Karamfir menemuinya di tempat yang telah ia katakan. Salim mengambil keputusan hingga akhirnya ia menugaskan Raffi Kumar untuk membunuh Subramanian di kantor Karamfir. Tapi ia menolak dan mengatakan ia tidak akan membunuh lagi dan menjadi polisi pengkhianat. Raffi Kumar memutuskan teleponnya dan membuangnya begitu saja. Ia berjalan ke telepon umum untuk menelpon Karamfir mengatakan hal yang sebenarnya dan siapa Nixon sebenarnya. Ia juga mengatakan menunggu di hutan perbatasan kota. Karamfir menugaskan Dilip asistennya untuk menemui Raffi Kumar sementara dia dan anggota lain menemui gadis yang tadi menelponnya. Saat di hutan, Raffi terkejut karena Dilip yang datang menemuinya. Raffi Kumar yang telah mengetahui pengkhianatan yang dilakukan oleh Dilip kepada Karamfir membuatnya merasa kesal dan menelanjangi semua kesalahan Dilip. Mendengar hal itu, Dilip terpancing emosinya dan langsung membunuh Raffi Kumar dan temannya yang menemaninya. Sementara Karamfir pun telah gagal menemui gadis yang ia maksud, karena gadis tersebut telah tewas tertabrak sebuah mobil. Dilip yang mendengar kedatangan Karamfir langsung membuat sandiwara, seolah-olah ia mengejar Raffi Kumar hingga ia pun pura-pura terjatuh dan meracau tentang semua keburukan Raffi Kumar. Karamfir mendekati tubuh Raffi Kumar dan menemukan sebuah flash disk di saku bajunya. Karamfir membawa flash disk tersebut ke kantornya dan meminta Preti untuk membuka kode pengaman yang ada di flash disk tersebut. Dilip mencoba menyelinap ke tempat disembunyikannya Subramanian dan merencanakan untuk membunuhnya. Hingga ia pun berhasil membunuh Subramanian dengan menghantamkan sebilah kapak di kepalanya. Mengetahui hal itu, Karamfir terkejut namun lebih terkejut lagi ketika Preti berhasil membuka kode pada flash disk. Ia melihat foto Dilip bersama jaringannya yang merupakan anak buah Salim. Dilip yang tidak ditemukan membuat Karamfir merasa khawatir dengan istri dan ibunya. Dan ketika ia menelpon rumahnya, Dilip telah berada di sana dan mengancam akan membunuh ibu serta istri Karamfir bila ia tidak menemui Salim. Karamfir pun menerima tantangan dan pergi menemui Salim yang telah menunggunya bersama anak buahnya. Ia menghadapi sendiri semua anak buah Salim dan langsung membunuh mereka. Kini Karamfir bersiap menghadapi Salim yang telah menunggunya. Hingga dengan satu tendangan ia bisa membuat Salim tersungkur. Saat Karamfir tengah menghajar Salim, tiba-tiba Dilip datang.
dan menodongkan senjatanya ke hadapan ibu serta istri Karamfir hingga membuat Karamfir menghentikan serangannya. Merasa di atas angin, Salim menghajar Karamfir bertubi-tubi, dan bila Karamfir melawan maka ibu dan istrinya akan ia bunuh. Bahkan dengan kejamnya, Salim menyengat tubuh Karamfir dengan listrik tegangan tinggi hingga membuat Karamfir benar-benar merasa lemah. Salim mengatakan kalau ia yang telah membunuh Hussein dan rencana kejahatan membunuh Perdana Menteri didalangi oleh dirinya. Sedangkan Dilip adalah Nixon yang sebenarnya. Bahkan ia juga menyebar kematian Nixon agar tidak lagi dicurigai hingga ia memasukkan Dilip ke tim Karamfir untuk memudahkan dirinya membaca pergerakan Karamfir untuk mencari barang bukti kejahatan dirinya. Tapi tiba-tiba, Karamfir tertawa penuh kemenangan dan melepaskan kamera yang tersembunyi di balik bajunya. Ia mengatakan sejak pertama kali ia menginjakkan kakinya di tempat ini, siaran langsung telah terjadi di saluran TV BBC dan CNN. Seluruh dunia menjadi saksi kejahatan yang telah dilakukan oleh Salim. Hal ini membuat Salim sangat marah dan menyengat listrik ke tubuh Karamfir hingga ia terpental dan tak sadarkan diri. Ibu dan istri Karamfir menangis sedih melihat Karamfir tak sadarkan diri. Hingga muncul keajaiban, ketika air mata ibunya menetes, Karamfir sadar dan bangkit kembali. Ia berlari mengejar Salim dan juga anak buahnya yang membawa istri serta ibunya. Di tempat itu ia menyerang membabi buta semua anak buah Salim, bahkan tidak memberi ampun pada mereka hingga langsung membunuhnya. Salim berlari bersembunyi di ruangan membiarkan Dilip dan anak buah yang lain menghadapi Karamfir. Tapi saat melihat Dilip tewas tertembak, mau tidak mau ia maju dan melawan serangan Karamfir. Namun kali ini Salim tersungkur berulang kali. Ia bahkan meminta ampun di kaki Karamfir untuk dimaafkan atas semua kesalahannya yang telah berbuat jahat terhadap keluarganya termasuk ayahnya. Ia mempengaruhi ibu Karamfir untuk bisa membujuk putranya memberi pengampunan pada dirinya. Tapi ibu Karamfir sama sekali tidak melakukan itu. Ia malah mengizinkan Karamfir untuk menghabisi Salim. Maka dengan satu gerakan, ia mampu mematahkan kaki Salim dan membiarkannya tewas begitu saja. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Komaran Puli. Dari sini kita bisa melihat ya sahabat, bahwa yang namanya kejahatan pasti akan selalu mendapatkan balasannya. Tidak di masa sekarang, tapi suatu hari nanti pasti kita akan menuai apa saja yang kita lakukan di masa lalu. Sesungguhnya kejahatan sekecil apapun tentu akan mendapatkan balasannya. Begitupun pula dengan kebaikan, akan selalu mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari film ini untuk selalu berbuat baik agar nanti kita mendapatkan kebaikan yang sama di masa depan. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Dan ingat untuk dukung selalu SLMT TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.